உங்க அண்ணனை விட்டு அடிச்சா நான் மறந்துடுவேன்னு நினைச்சியா? உங்க அண்ணன் எத்தனை நாள் உயிரோட இருப்பேன்னு கூட தெரியாது. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு 25 lakhs செலவாகுமா? எங்க அப்பா கிட்ட இப்ப அவ்வளவு பணம் இல்ல மனு. நீ நானும் மேஜர் பாப்பை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு நாளும் வருத்தப்படல. ஆனா நீ என் லைஃப்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் சாவ நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் மனு. உன் கூட 100 வருஷம் சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நீ என் லைஃப்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் சாவ நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் மனு. உன் கூட 100 வருஷம் சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைக்கிறேன். Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bumpers. Nah, hari ini lagi-lagi aku nge-review film India buat kalian. Judul film yang aku review kali ini adalah Manu Charitra. Manu Charitra ini dirilis pada Juni 2023. Jadi film ini masih tergolong sangat-sangat baru. Film ini menceritakan tentang kisah Manu, seorang jenius di tingkat akademik akhirnya berubah menjadi preman ketika dia jatuh cinta. Bisakah dia mengembalikan hidupnya ke jalur yang benar sebelum terlambat? Yo, langsung saja ke alur ceritanya. Terlihat seorang pria pengangguran bernama Manu selalu mengikuti seorang mahasiswa cantik bernama Sravia. Tingkah si Manu ini membuat si Sravia nggak nyaman, lalu akhirnya si Sravia ini ngadu ke kakaknya yang preman. Namanya Prabakar. Prabakar ini menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Manu, namun malah terbalik. Manu menghabisi mereka semua tanpa ampun. Namun karena Manu tahu si Prabakar ini kakaknya si Sravia, dia nggak ngelawan sama si Prabakar. Dia membiarkan Prabakar memukuli dirinya sampai babak belur. Apa yang sudah diperbuat Prabakar ke Manu tidak membuatnya berhenti untuk mengejar Sravia. Bahkan si Manu ini lebih agresif. Dia malah nekat masuk ke kampus Sravia dan berteriak-teriak untuk mencari Sravia. Petugas kampus sempat menghentikan si Manu, namun rektor membiarkannya begitu saja karena si rektor ini kenal sama si Manu. Dia tahu si Manu ini tidak akan berbuat berlebihan. Manu adalah salah satu alumni terbaik dari kampus itu, makanya si rektor membiarkan si Manu masuk ke dalam kampus. Akhirnya si Manu sama si Sravia ini ketemu. Manu bilang ke Sravia, apa yang kakakmu perbuat tidak akan membuatku berhenti mencintaimu. Aku rela dipukul berkali-kali bahkan sampai mati, tapi cintaku tidak akan mati secepat itu. I love you, Sravia. Wanita mana yang gak kelepek-kelepek dibikin kayak gitu ya kan? Termasuk Sravia. Akhirnya Sravia ini menerima cinta si Manu, lalu mereka berpacaran. Setelah berpacaran dengan si Manu, bahkan sekarang cinta Sravia lebih besar daripada si Manu. Si Sravia ini bilang ke si Manu kalau dia tuh pengen hidup sama si Manu, dia mau menikah dengan si Manu. Saking cintanya si Sravia sama si Manu, dia minta izin ke kakaknya supaya mereka direstui. Bahkan sekarang si Sravia ini lebih agresif pada si Manu. Namun yang terjadi, Manu ini malah marah-marah sama Sravia. Dia bilang kalau dia nggak mau menikah sama si Sravia karena mereka punya perbedaan yang sangat banyak yang nggak bisa disatuin. Saat itu juga Manu dengan gampangnya memutuskan Sravia. Dia nggak peduli sama perasaan Sravia. Mengingat semua perjuangannya untuk mendapatkan cinta Sravia, si Sravia ini hanya geleng-geleng kepala, seakan tidak percaya apa yang ia terima dari Manu. Manu ini melanjutkan hidupnya dengan mencintai gadis lain. Anehnya, Manu selalu melakukan hal yang sama. Dia berjuang keras membuat wanita yang diincarnya jatuh cinta. Setelah berhasil pacaran, dengan gampangnya, Manu ini mengucapkan kata putus. Bukan hanya soal cinta, soal pekerjaan juga Manu melakukan hal yang sama. Dia nggak pernah mau terikat sama satu pekerjaan. Dia selalu gonta-ganti profesi. எனக்கு இந்த வேலை வேணாம். ஏன்பா சம்பளம் பத்தலையா? பிரேக்கப். I love you. பிரேக்கப். நான் உனக்கு கரெக்ட் இல்ல. Let's break up. என்னது? Nandu adalah sahabat dari Manu. Selama ini, Nandulah yang membantu Manu untuk mencarikan pekerjaan. Namun si Manu ini nggak pernah peduli sama hidupnya. Sampai akhirnya dia sama sekali nggak bisa dapat pekerjaan. Akhirnya si Nandu ini mengajak si Manu untuk bertemu salah satu orang yang berpengaruh di tempat itu, namanya Rudra. Saat bertemu dengan Rudra, ternyata Prabakar di sana, yang membuat si Manu ini heran. Tiba-tiba ada 2 orang yang menyerang Rudra, dan si Manu pun dengan cepat menolong Rudra. 2 penyerang ini berhasil melarikan diri, sementara Rudra yakin bahwa mereka adalah suruhan dari pesaingnya yaitu Rutimedi.
Rudra berterima kasih pada Manu lalu ia menawari Manu untuk menjadi anak buahnya daripada ia bekerja di tempat lain. Namun pada saat itu Manu menolak tawaran dari Rudra karena dia tidak mau menjadi seorang preman. Selama ini Rudra bekerja untuk kepentingan politik dan bisnis Janar dan kakak. Rudra meminta izin bunuh saingan mereka Muti Reddy, tapi si kakak melarang Rudra karena pemilu sudah semakin dekat. Rudra diminta untuk tetap tenang hingga pemilu selesai. நான் ஹைதராபாத் போயிட்டு வந்த அப்புறம் எலெக்ஷன் வரப்போது இந்த நேரத்தில் ஏதாவது பண்ணா காரியம் கெட்டுடும். Di sisi lain terlihat si Manu lagi mendekati seorang gadis cantik bernama Aisyah. Aisyah ini adalah seorang penulis blog tentang kisah cinta. Si Manu mengakui mencintai Aisyah karena tertarik dengan semua tulisan-tulisan yang dibuat oleh si Aisyah. Aisyah juga bilang ke Manu, "Aku juga mencintai kamu Manu, tapi aku punya penyakit tumor otak. Aku ingin hidup 100 tahun lebih lama denganmu. Tapi bagaimana? Penyakit ini bisa mematikan aku kapan saja." Biaya operasi sangat mahal, Manu. Biayanya mencapai 25 lak, dan orang tuaku tidak memiliki uang sebanyak itu. Si Manu tidak bisa tinggal diam mendengar penderitaan Aisyah. சொல்லு பரவாயில்ல. தெரிஞ்சும் நான் ஒரு நாளும் வருத்தப்படல. ஆனா நீ என் லைஃப்ல வந்து வருஷம் சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைக்கிறேன். Si Manu ini mengajak si Nandu bertemu dengan Sunil untuk meminjamkan uang sebanyak 25 lak. Namun Sunil nggak punya uang sebanyak itu. அண்ணா அண்ணா என் தலையாடவ இன்னும் என் கண்ணிலே நிக்குதுண்ணா. அண்ணா நான் கூட பரவாயில்ல. அண்ணா வேணும்னா ஷூரிட்டி கூட போடுறேண்ணா. Nah, akhirnya mereka bertiga pun ketemu dengan Rudra untuk meminjamkan uang sebanyak itu. Rudra mau ngasih uang itu ke Manu, tapi dengan satu syarat, Manu harus jadi anak buah Rudra. Nah, karena besarnya cinta si Manu ini kepada Aisyah, akhirnya Manu pun menerima tawaran dari Rudra. Setelah Manu menerima uang itu, akhirnya Manu pun membawa Aisyah ke rumah sakit untuk dioperasi. Pemeriksaan pun dilakukan, namun dokter menyampaikan kepada Manu bahwa Aisyah tidak memiliki penyakit apapun. Manu senang karena Aisyah tidak punya penyakit sama sekali, tapi dia sangat marah karena ternyata Aisyah membohongi dirinya. Nah, si Aisyah ini ngaku sama Manu kalau dia berbohong untuk melihat betapa besar cintanya Manu kepada Aisyah. Hal ini membuat Manu sangat marah lalu menampar Aisyah. Manu sangat marah kepada Aisyah karena ia harus mengusahakan segala cara agar mendapatkan uang untuk biaya operasi Aisyah. Saking marahnya si Manu ini, dia melempar semua uang itu ke wajah Aisyah. எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ண? பணத்துக்காக தானே? Tiba-tiba si Srafia, mantan pacarnya si Manu datang, dia tepuk tangan, lalu dia berkata kepada Manu, "Bagaimana jika seseorang mempermainkan cintamu? Apakah rasanya sakit? Itulah yang aku rasakan. Kamu jangan memperlakukan dia seakan-akan cintamu tulus, toh juga nanti kamu akan meninggalkannya." Manu yang mendengar repetan si Srafia ini hanya terdiam, lalu dia memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Terlihat si Nandu tetap membela sahabatnya si Manu. எனக்கு தான் தெரியும் அவனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. Nah, sebenarnya Manu ini adalah seorang mahasiswa yang jenius. Di negaranya, dia ini mendapat prestasi nasional. Nah, saat sedang melakukan tes untuk masuk S2, si Manu ini ketemu sama satu perempuan yang cantik namanya Jennifer. Perempuan ini agamanya Kristen, tapi dia berdoa di kuil. Manu jatuh cinta sama Jennifer, tapi si Jennifer ini sikapnya tuh cuek aja sama si Manu. Dia nggak pernah menggubris si Manu. Si Nandu selaku sahabatnya si Manu selalu setia untuk mencari informasi tentang Jennifer. Nah, saking jeniusnya si Manu ini, dia tuh sebenarnya lulus ke kampus ternama untuk melanjutkan S2-nya. Tapi karena dia dapat informasi kalau Jennifer ini melanjutkan S2-nya di kampus teknologi Fahdevi, akhirnya dia juga masuk di kampus itu. Rektor kampus itu aja sampai bingung kenapa Manu memilih universitas ini, sementara dia tuh sebenarnya lulus di universitas ternama. Manu menjawab kalau dia memilih kampus ini karena seorang perempuan yang ia cintai juga kuliah di kampus itu. Tidak ada gunanya, Pak, saya kuliah di universitas ternama, sementara wanita yang saya cintai jauh dari saya. Nah, makin besar kepala lah si Jennifer ini ya kan. Nah, rektor ini nanya lagi siapa wanitanya. Dengan PD-nya, Jennifer itu berdiri. Sejak saat itu, si Manu sama si Jennifer ini berpacaran. Mereka itu sangat bahagia, bahkan mereka bertukar cincin di dalam gereja. Nah, si Jennifer ini bilang sama si Manu, "Aku siap menikah dengan kamu, tapi kita harus dapat restu dari kakak-kakakku. Mengingat selama ini aku kuliah dibiayai oleh kakak-kakakku." என் அண்ணன் ஒத்துக்கிட்டாதான் நமக்கு கல்யாணம் நடக்கும். Nah, akhirnya si Jennifer ini mencoba untuk mendapat restu dari kakak-kakaknya, tapi kakaknya bilang bawa dulu Manunya ke sini. Di sisi lain, si Manu ini pulang ke rumah. Dia mendapati si Nandu udah babak belur. Terus dia tanya, "Kamu kenapa?"
Ternyata Nandu dipukuli oleh kalian ini kakak dari pacar Nandu. Tidak terima sahabatnya dipukuli begitu, akhirnya si Manu ini mengajak teman-temannya untuk balas dendam. Perkelahian yang awalnya melibatkan beberapa orang aja menjadi semakin luas. Masing-masing kelompok mengundang teman-teman mereka. Si Manu pun mengamuk, dia menghajar pihak lawan tanpa ampun. Beberapa saat kemudian muncullah Sunil. Sunil ini adalah teman Nandu dan juga Manu. Pertarungan itu pun terhenti sejak Sunil datang. Sunil ini adalah teman Nandu dan juga Mani yang tinggal di kawasan itu. Sunil sangat dihormati karena dia adalah anggota gangster dari Rudra. Sementara kalian terpaksa melepas Manu dan Nandu yang telah menyerang mereka. Suatu hari, Manu mempresentasikan ide proyek miliknya yang diyakini akan mampu membantu petani. Kejeniusan Manu mendapat apresiasi tinggi dari rektor dan semua pihak. Dalam waktu dekat, Manu akan dipertemukan dengan beberapa perusahaan teknologi. எனக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம காலேஜுக்கே நல்ல பேர் கிடைக்கும். கார்ப்பரேட் கம்பெனியோட மீட்டிங் Thank you, sir. Be prepared and be ready. Usai presentasi, Manu mendapat telepon dari Jenny. Jenny bilang ke Manu kalau kedua kakaknya masuk rumah sakit. Dengan ketulusan hati, datanglah si Manu ini ke rumah sakit untuk menjenguk kakak Jenny. Ternyata, kakak Jenny adalah orang yang Manu pukul di tempo hari. Kesalahan ini menjadi malapetaka buat Manu. Sejak saat itu, Manu dan Jenny tidak diizinkan berhubungan lagi. Nah, HP-nya si Jennifer ini udah disita kakak-kakaknya. Jadi dia nggak bisa lagi menghubungi si Manu. Akhirnya, dia meminjam HP orang lain untuk menghubungi Manu, lalu mereka bertemu. Jenny bilang ke Manu, kakak-kakakku sangat membenci kamu, aku sangat khawatir nanti mereka tidak akan memberikan kita restu. Aku berharap kamu dapat meluluhkan hati kedua kakakku. Nah, si Manu ini janji sama Jennifer kalau dia akan meluluhkan hati kedua kakak Jennifer. உனக்காக சாரி என்ன அவங்க கால்ல விழுந்து நான் பண்ணது தப்பு. Tibalah hari di mana Manu akan mempresentasikan proyeknya ke beberapa perusahaan teknologi. Sangat tengah presentasi, HP Manu itu ditelepon temannya sampai berkali-kali. Manu akhirnya menjawab telepon itu dan ternyata telepon itu dari salah satu temannya yang menginformasikan bahwa Jennifer sudah ada di gereja, dia akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihan keluarganya. Kalang kabut dong dia. Dia akhirnya pergi meninggalkan presentasi, dia meninggalkan kesempatan emasnya demi cintanya pada Jennifer. Naas bagi Manu, sebuah truk menabraknya. Lalu si Manu ini jatuh pingsan dan cincin yang ia pakai akhirnya terlepas. Ternyata super truk itu adalah si kalian. Kalian sengaja menabrak Manu karena ia udah dendam sama si Manu. Manu pun tidak bisa menggagalkan pernikahan Jenny. Jenny. Setelah mendapat perawatan dari dokter di rumah sakit, akhirnya Manu pun sadar. Meskipun di depan Manu ada ayah dan ibunya, pikirannya tetap pada Jennifer. Si Nandu ngasih tahu sama si Manu kalau ternyata Jennifer sudah dibawa sama suaminya pindah ke Amerika. Mendengar hal itu, Manu pun patah hati. Dia nggak tahu apa yang harus diperbuatnya. Jenny வந்துட்டால அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகலல்ல. அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி போயிட்டாங்க. 4 bulan pun berlalu. Manu tidak pernah berhenti untuk mencari cincinnya. Nandu beberapa kali memarahi Manu karena masih terpenjara pada masa lalu. Nandu merasa bertanggung jawab dengan kondisi Manu saat ini. Karena masalah Nandu, Manu pun berkelahi dengan kakak Jennifer, sehingga terjadilah semua kekacauan ini. Kali-kali Manu menelpon nomor terakhir yang digunakan Jenny untuk menelponnya. Padahal nomor itu milik cewek lain yang HP-nya sempat dipinjam oleh Jenny. Masa depan Manu benar-benar telah hancur. Patah hati membuat kecerdasan dan kejeniusannya tidak berguna. Manu seperti mati suri yang hidupnya tak berarti. Untung saja ada Nandu yang setia menemani dia. 2 tahun telah berlalu, Manu masih tetap mencintai Jennifer. Dia masih sering merindukan Jennifer. Situasi ini membuat Nandu semakin geram. Tak bosan-bosannya, si Nandu ini menasihati Manu. Nandu bilang ke Manu, kamu harus melanjutkan hidup. Kamu tidak boleh seperti ini lagi. Jennifer sudah menjadi istri orang, dia telah melanjutkan hidupnya. Cinta itu tidak seharusnya menghancurkan hidup seseorang. Jika kamu ingin melupakan mantan pacarmu, maka kamu harus jatuh cinta lagi. Cinta adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan rasa sakit akibat cinta. Mendengar nasihat dari Nandu, si Manu ini pun mulai bangkit kembali. Dia membuka hati pada tetangganya yang bernama Stella. Si Stella ini sudah lama tertarik sama si Manu, tapi di mata si Manu, si Stella ini tidak menarik sama sekali. Singkat cerita, si Stella sama si Manu ini berpacaran.
Setelah menjalani hari-hari berpacaran dengan Stella, si Manu tersadar bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Nah, akhirnya si Manu ini memutuskan Stella begitu saja. Selanjutnya, Manu mencari gadis lain yang bisa membuatnya jatuh cinta agar melupakan Jennifer. Manu pun sempat balikan kepada Sravia, mantan pacarnya, namun dia tidak mendapat getaran cinta dari Sravia. Banyaknya gadis yang Manu pacarin ternyata tidak bisa membuat dia melupakan Jennifer. Nandu menjelaskan kepada Sravia dan yang lainnya bahwa Manu itu tidak jahat. Dia hanya mencoba untuk melupakan Jennifer. Buktinya dia tidak pernah jahat pada kalian. Bahkan dia tidak pernah memegang tangan kalian. Setelah mendengar ucapan Nandu, Aisyah dan Sravia pun merasa bersalah. Apalagi si Aisyah. Gara-gara dia, si Manu harus berurusan dengan gangster si Rudra. Sore harinya, Nandu mencoba untuk mengembalikan uang 25 lak yang tadinya dipinjam oleh Manu kepada Rudra. Tujuan si Nandu adalah agar si Manu ini tidak menjadi gangster lagi. Namun si Manu ini menolak, ia harus bertanggung jawab karena ia sendiri yang meminjam uang itu. Sebenarnya Manu mau menjadi gangster karena dengan cara itu, ia dapat meluapkan emosinya. Dia bisa memukul orang sesuka hatinya sesuai dengan perintah si Rudra. Setiap hari Manu ini terlibat dengan kekerasan. Hal ini membuat si Aisyah merasa bersalah. Untuk menebus rasa bersalahnya, Aisyah ini menulis kisah cinta Manu di blog pribadinya. Tidak lupa, Aisyah menulis harapan untuk Jenny agar segera kembali menyelamatkan hidup Manu. Hari demi hari, si Manu ini pun masih tetap pergi ke gereja, sama seperti dulu saat ia sama Jenny. Si Manu ini pun sering memarahi Tuhan karena menurutnya Tuhan itu nggak adil sama dia. Hingga suatu hari, si Manu ini bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Janu di gereja. Janu ini agak unik teman-teman, dia ini agamanya Hindu, tapi dia pergi ke gereja untuk berdoa. Melihat kecantikan si Janu, membuat si Manu teringat pada Jennifer. Hal yang sama pun dilakukan Jennifer dulu, dia adalah seorang Kristen tapi dia berdoa di kuil. Janu pun akhirnya pergi dari gereja itu tanpa menggubris si Manu sama sekali. Nah, si Manu ini dengan nekat mengejar si Janu sampai ke parkiran. Nah teman-teman, si Manu ini tanpa ragu bilang sama si Janu, I love you. Janu tidak peduli dengan cinta mendadak seperti itu. Gaya dan pola pikir Janu sangat mirip dengan Jenny. Manu jadi semakin semangat untuk bisa dekat dengan si Janu. Untuk bisa dekat dengan Janu, si Manu ini pun menghalalkan segala cara, termasuk dia menyamar sebagai seorang dosen agar bisa masuk ke dalam kelas Janu. Si Manu ini melakukan sebuah modus. Dia menyuruh mahasiswanya untuk memperkenalkan diri. Pas perkenalan baru dimulai, tiba-tiba dosen yang asli datang. Namun lucunya, bukannya takut, si Manu ini malah lebih galak sama dosen yang asli. Bahkan dia mengeluarkan sebuah pistol. Akhirnya si Manu ini mengambil alih kelas. Yang pada dasarnya si Manu memang cerdas, jadi dia bisa dengan gampang menjelaskan materi pada mahasiswanya. Usai menjelaskan materi, nah si Manu ini ngasih boneka kristal pada Janu dan mengucapkan kata I love you. Aksi Manu ini pun dihentikan oleh petugas. Akhirnya si Manu ini dibawa ke kantor polisi. Untungnya si Manu ini adalah anggota si Rudra. Dengan cepat dia bisa lepas dari kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi, si Manu melihat ternyata Janu sudah menunggunya di depan. Nah, sejak saat itu Janu pun mau dekat dengan Manu, tapi tidak berpacaran. Mereka hanya sebatas berteman saja. Di tengah kesibukan Manu sebagai preman, dia tetap menyisihkan waktunya agar bisa dekat dengan Janu. Suatu hari si Janu ini kebingungan karena dia belum menyerahkan tugas akhirnya ke kampus. Nah, karena dasarnya si Manu ini cerdas, akhirnya dia memberikan banyak saran kepada Janu. Dia membantu Janu untuk memikirkan semua kerangka tugas akhirnya. Nah, terbukti setelah Janu mempresentasikan tugas akhirnya, dia mendapat banyak pujian. Karena merasa berterima kasih, Janu pun menelpon Manu. Janu tanpa ragu mengatakan kepada Manu. Namun obrolan itu terhenti karena Manu melihat ada dua orang yang mencurigakan di depan rumah wali kota. Akhirnya Manu pun menangkap kedua orang itu. Sementara di sisi lain Rudra sedang makan bersama kakak. Rudra mendapat kabar gembira jika dirinya akan diangkat menjadi ketua partai angkatan muda tingkat distrik. Kakak berjanji akan menjadi Karundra sebagai wali kota berikutnya. Dalam perjalanan pulang, Manu memberitahu Rudra bahwa Janar dan kakak adalah orang yang menginginkan kematian Rudra. Manu pun menunjukkan dua orang yang pernah menyerang Rudra. Keesokan harinya, media memberitakan bahwa wali kota telah hilang. Rudra pura-pura bersedih, saingan mereka Mutiledi yang tidak tahu apa-apa dituding bertanggung jawab atas hilangnya wali kota. Di sisi lain, Jennifer membaca blog Aisyah yang berisikan kisah cintanya bersama Manu. Awalnya, si Jennifer ini senyum-senyum, tapi setelah dia tahu keadaan si Manu saat ini, dan juga dia membaca pesan dari Aisyah membuat hatinya sangat sedih.
Betapa perihnya hati Jenny mengetahui hidup Manu yang telah hancur, padahal dulunya Manu adalah mahasiswa jenius. Jenny merasa bersalah karena lebih memilih keluarganya dibandingkan Manu. Nah, tanpa banyak berpikir, akhirnya Jenny kembali ke India untuk bertemu dengan si Manu. Kisah ini pun semakin rumit saat Janu juga membaca tulisan dari Aisyah. Janu pun akhirnya menangis karena dari tulisan itu ia tahu bahwa hidup Manu benar-benar hancur dan ia memacari banyak gadis demi melupakan Jennifer. Janu pun akhirnya teringat dengan seorang gadis yang sempat meminjam HP-nya. Karena itulah Janu pernah dihubungi berkali-kali oleh seseorang yang selalu mencari Jennifer. Janu baru menyadari jika gadis yang meminjam HP itu adalah Jennifer. Pria yang sering menelponnya adalah Manu. Setelah itu, Janu pun menelpon si Manu agar mereka bertemu. Saat bertemu, Janu menanyakan kepada Manu, "Apakah kamu masih mencintai Jennifer?" Tanpa ragu, si Manu berkata iya. Manu juga mengakui memacari banyak gadis agar melupakan Jennifer. Janu pun bertanya lagi, "Apakah kamu memacari saya agar kamu dapat melupakan Jennifer?" Tanpa ragu, Manu pun menjawab iya. Janu pun menampar Manu, ia marah dan sangat kesal. Janu merasa bahwa cintanya telah dipermainkan, lalu ia pergi meninggalkan Manu dan tidak ingin bertemu dengan Manu lagi. Manu hanya diam, tidak tahu berkata apa lagi, yang pasti hatinya sangat perih. Manu tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Nandu, "Nandu, aku telah jatuh cinta lagi." Nah, langkah pertama yang Manu lakukan adalah menemui Rudra. Ia meminta izin pada Rudra agar ia berhenti menjadi gangster. Ia pengen menjalani hidupnya dengan baik. Rudra pun mengabulkan permintaannya. Manu bilang ke Janu, "Janu, aku mencintai kamu. Aku menyadari ini setelah kamu pergi. Aku siap meninggalkan semua kebiasaan burukku." Tapi hal itu sia-sia. Janu tetap pergi meninggalkan si Manu. Nah, ternyata teman-teman, pembicaraan mereka telah didengar oleh Jennifer. Kata-kata Manu yang akan meninggalkan kebiasaan buruknya bukan sekedar janji. Dia juga mendaftar sebagai dosen di kampusnya dulu. Manu seperti terlahir kembali, ingatannya tidak lagi tentang Jenny. Tapi masalahnya semua perubahan itu tidak membuat Janu kembali. Janu bahkan akan pergi ke Gujarat. Di sisi lain, polisi terus melakukan penyelidikan hilangnya wali kota. Polisi memiliki bukti kuat jika pelakunya adalah Rudra, karena salah satu anak buah dari Rudra telah bekerja sama dengan polisi. Betapa marahnya Rudra mengetahui hal ini. Betapa marahnya Rudra dengan apa yang telah terjadi. Prabakar memberitahu Rudra tentang aktivitas si Manu yang sering bertemu dengan inspektur polisi. Prabakar yakin jika pengkhianat itu adalah Manu. Si Rudra ini akhirnya murka, jelas dong dia merasa dihianati oleh Manu. Lalu dia memerintahkan anggotanya untuk Manu. Sunil menelpon si Nandu. Dia memberitahu bahwa si Rudra akan membunuh si Manu. Lalu akhirnya Nandu datang untuk menemui si Rudra. Dia berkata kepada Rudra tidak mungkin Manu melakukan pengkhianatan seperti itu. Rudra yang sudah marah tidak mau mendengar Nandu. Saking marahnya si Rudra ini, akhirnya Nandu duluan. Di sisi lain, Janu sudah berada di stasiun kereta api. Dia hendak pergi ke Gujarat. Tiba-tiba Jennifer muncul di depannya. Ia berkata kepada Janu, "Tujuan saya datang ke India adalah untuk mengobati luka Manu. Syukurnya kamu sudah ada. Kamu adalah wanita yang sangat dicintai Manu. Kamu jangan pergi. Jika kamu pergi, betapa takutnya saya membayangkan hidup Manu akan semakin hancur. Terimalah cintanya, dia adalah pria yang sangat baik," ujar Jenny, lalu ia pergi meninggalkan Janu. Setelah ia mendengarkan semua ucapan dari Jenny, Janu pun menelpon si Manu, dan si Manu berjanji akan menjemput si Janu di stasiun kereta api. Nah, setelah sampai di stasiun kereta api belum bertemu Janu, si Manu ini mendapat telepon dari Sunil. Manu mendapat kabar dari Sunil bahwa Nandu oleh Rudra. Sunil meminta Manu untuk bersembunyi karena Rudra. Namun hal itu tidak membuat Manu takut. Dia bahkan pergi ke rumah Rudra, ayat sahabatnya. Betapa hancurnya hati Manu. Sahabat terbaiknya ditemukan sudah tergeletak. Manu tidak percaya bahwa Nandu telah. Rudra ini muncul tanpa rasa bersalah. Manu melampiaskan amarahnya kepada Rudra. Anak buah Rudra tidak ada yang membantunya, karena ternyata Prabakar selaku tangan kanan Rudra adalah pengkhianat yang sebenarnya. Manu pun menghajar Rudra sepuasnya. Dia pun mengejar Rudra yang mencoba untuk kabur. Beberapa polisi mencoba untuk menghentikan aksi si Manu. Namun, Manu dengan nekat mengambil pistol salah satu polisi. Manu menembak Rudra pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Sementara di sisi lain, Janu masih tengah menunggu Manu. Dia mencoba menelpon Manu beberapa kali, namun handphone Manu tidak lagi aktif. Oleh sebab itu, Janu pun pergi berangkat ke Gujarat. Setelah masa hukuman selesai, Manu keluar penjara untuk melanjutkan hidup. Manu tersenyum melihat perkembangan di luar. Prabakar telah bersekutu dengan Mukiredi, itulah gambaran politik dunia.
Sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan Manu. Ternyata itu adalah Janu. Sekarang Janu menjadi seorang direktur utama di sebuah perusahaan teknologi. Janu mendapatkan posisi itu berkat dari proyek yang dulunya pernah dibantu oleh Manu. Selama ini Janu tidak pernah meninggalkan Manu. Ia selalu menunggu Manu sampai Manu selesai menjalani hukumannya. Sejak saat itu mereka pun melanjutkan hidup bahagia bersama. Film pun berakhir. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terima kasih.